Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mr. Black. Di video kali ini, saya mau nyeritai alur film yang berkaitan dengan rumah hantu. Film yang rilis tahun 2019 ini berkisah tentang 6 remaja yang ingin merayakan Halloween. Mereka pergi ke wahana rumah hantu yang letaknya cukup jauh dari kota. Alih-alih mendapat kesenangan, mereka malah ketemu 5 psikopat bertopeng yang topengnya berbeda-beda. Apa yang bakal terjadi pada mereka? Dan siapa pula para psikopat-psikopat itu? Oke guys, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ya. Ini dia, alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat pemandangan sebuah kota yang sekarang lagi merayakan Halloween. Di salah satu rumah, ada wanita bernama Bailey dan temannya yaitu Harper. Harper akhir-akhir ini sering sedih karena baru putus sama pacarnya yaitu Sam. Dia nggak mau lagi pacaran lagi sama Sam karena Sam suka mukulin Harper. Ditambah lagi Sam juga seorang tukang mabok. Agar tidak sedih-sedih lagi, Harper kemudian diajak minum-minum di kafe. Yang ngajak adalah temannya bernama Angela dan juga Mallory. Sesampainya di sana, mereka kenalan sama pria bernama Nathan dan Eva. Mereka pun berbincang-bincang, menghabiskan waktu sampai jam 12 malam. Karena ngobrol-ngobrol aja belum cukup, Evan kemudian ngajak mereka pergi ke rumah hantu. Tapi mereka nggak mau ke rumah hantu yang ada di kota. Mereka udah sering ke sana, dan sekarang mereka ingin ke rumah hantu baru. Setelah melihat gambar Google, ketemulah rumah hantu yang lumayan ngeri. Walaupun tempatnya cukup jauh dari kota, mereka tetap bela-belain pergi ke sana. Singkat cerita, setelah beberapa jam, mereka akhirnya sampai di tempat itu. Di sana mereka melihat beberapa orang yang udah mengantri untuk masuk. Di depan rumah hantu ada seorang badut yang menjaga. Billy disuruh nemuin dia, sembari si badut yang melakukan sulap kecil-kecilan. Dia kemudian memberikan kunci loker kepada Bailey. Sebelum memasuki rumah itu, Bailey dan yang lain membaca surat peraturan. Peraturan pertama, mereka harus lewat jalur yang udah ditandai. Lalu tidak boleh menyentuh hantu di dalamnya. Kemudian memasukkan semua HP ke loker. Dan terakhir mengisi formulir data diri yang lengkap. Mereka kemudian tanda tangan, yang artinya mereka setuju dengan peraturan-peraturan itu. Begitu selesai tanda tangan, mereka pun langsung diizinkan masuk. Awalnya rumah hantu ini seperti rumah hantu pada umumnya. Mereka enggak merasakan ada keanehan, malahan mereka makin tertarik masuk lebih dalam. Saat berada di ruang ketiga, mereka ngelihat orang bertopeng penyihir yang mau atraksi. Atraksinya juga bukan atraksi biasa-biasa. Ia membawa seorang gadis yang dimasukkan ke dalam kantong hitam. Tepat di samping gadis itu, ada tong berisi cairan bersuhu tinggi. Sebuah besi kemudian dicelupkan ke sana, dan besi itu ditempelkan ke wajah si gadis. Usai menyaksikan itu, mereka masih yakin itu cuma pertunjukan aja. Sedikit pun mereka nggak curiga kalau itu adalah beneran. Mereka kemudian lanjut jalan, menemukan 2 pintu masuk yang berbeda arah. Tulisannya, kalau ke kanan tidak aman, sementara ke kiri aman. Evan, Harper, dan Mallory ke kanan, sementara Nathan, Bailey, dan Angela memilih jalur kiri. Saat menempuh jalur tidak aman, Evan, Harper, dan Mallory harus melewati sebuah lorong. Lorong itu dipenuhi sarang laba-laba palsu, namun tetap ada beberapa laba-laba asli. Di jalur aman, Nathan, Bailey, dan Angela melewati ruang berminyak. Juga ada bungkusan minyak yang digantung, namun mereka nggak tahu itu tujuannya untuk apa. Balik ke jalur tidak aman, yang mana mereka nemuin 3 peti mati. Saat satu persatu dibuka, Harper menyadari ada teka-teki di peti itu. Itu karena ada suara pintu terbuka yang ternyata berasal dari peti ketiga. Satu persatu kemudian masuk hingga menemukan pintu rahasia. Tapi sebelum itu, Mallory sempat dibuat panik setengah mati. Muncul ratusan laba-laba yang ternyata adalah palsu. Setelah melewati peti itu, mereka dihadapkan pada terowongan sempit serta gelap. Mereka kemudian masuk yang dipimpin oleh Evan. Walaupun terowongan itu bercabang, akhirnya mereka bisa menemukan jalan keluar. Namun hanya Evan dan Harper saja, sementara Mallory menghilang entah kemana. Balik lagi ke jalur aman, yang mana mereka masuk ke ruangan cermin.
Terlihat tidak ada kesulitan sama sekali karena itu cuma cermin biasa. Barulah di ruangan berikutnya, mereka mengalami kejadian yang mengerikan. Terlihat itu semacam ruangan foto ronsen yang punya 3 lubang di fotonya. Mereka disuruh memasukkan tangan dan tebak apa yang ada di sana. Tidak ada kejadian apapun saat Nathan dan Angela. Namun saat giliran Bailey, tangannya langsung digores-gores. Sontak dia pun langsung panik dan begitu dikeluarkan, beginilah tangan wanita itu. Balik lagi ke Evan dan Harper yang belum melihat Mallory sejauh ini. Di luar dugaan yang muncul adalah orang lain. Dia adalah pria bertopeng setan, lengkap memakai jubah berwarna merah. Di sini perasaan Harper udah nggak enak. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Walaupun begitu, mereka lanjut pergi ke ruangan selanjutnya. Lagi-lagi masuk ke lubang yang kali ini adalah pelosotan. Lubang itu menuju ke ruangan lain yang diisi sama adiknya Leatherface. Dia megang gergaji mesin sambil nakutin Evan dan juga Harper. Ruangan itu nggak jadi masalah. Mereka lewat dengan mudah sebelum kemudian ketemu kawan-kawannya di ruangan lain. Mereka kembali berkumpul, namun Evan dan Harper terkejut ngeliat keadaan Bailey. Begitu juga dengan Mallory yang nggak muncul-muncul. Sama seperti di awal tadi, kembali mereka melihat pertunjukan nenek sihir tadi. Pertunjukannya sama, hanya saja korbannya berbeda. Korbannya adalah Mallory yang langsung membuat mereka sangat terkejut. Kepalanya ditusuk besi panas hingga jebol. Karena hal ini, mereka pun mulai ragu apakah akan pergi ke ruangan selanjutnya atau tidak. Menurut Nathan, lebih baik mereka mengambil HP-nya. Ini untuk jaga-jaga apakah kejadian Mallory tadi nyata atau tidak. Namun, masalahnya sekarang, mereka nggak tahu jalan ke pintu masuk tadi. Harper kemudian bilang dia melihat pintu keluar di ruangan sebelah. Namun, hanya ada satu cara untuk ke sana. Mereka harus melewati pintu merah yang tadi dilewati Evan dan juga Harper. Karena pintu dikunci, Evan coba membuka pakai jepit rambut namun gagal. Bingung harus ngapain lagi, mereka kemudian sependapat masuk ke ruangan selanjutnya. Yang masuk cuma Nathan, sementara yang lain menunggu di sana. Begitu dia masuk ke ruangan itu, inilah yang tiba-tiba terjadi. Nathan menjatuhkan kunci loker karena ngelihat sosok bertopeng hantu putih. Ia juga ngelihat banyak patung yang ditutup dengan kain putih. Sementara sosok tadi tiba-tiba menghilang. Karena nggak punya pilihan lain, Nathan kembali maju perlahan-lahan. Namun dia kembali terkejut dengan salah satu patung yang terjatuh. Muncul juga sosok tadi yang ternyata menyamar sebagai salah satu patung. Dia kemudian pergi menjauh sembari Nathan yang meneriakinya. Dia kemudian merespon dengan bilang akan membantu Nathan. Balik sebentar ke Angela yang coba mengambil besi penyihir tadi. Mereka ingin memakai itu untuk membuka pintu merah. Begitu besi udah mau dapet, tiba-tiba saja ini yang terjadi. Tangannya diinjak si nenek sihir, namun untungnya dia bisa menarik tangannya itu. Besi kemudian diambil Evan, dipakai buat membuka pintu. Namun percuma, pintu itu nggak bisa dibuka. Di saat yang bersamaan, Nathan datang bersama si topeng hantu tadi. Tampak pria itu peduli sama Bailey dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu merah. Semuanya kembali ke ruangan tadi, namun saat mau masuk pintu keluar, ternyata dalamnya adalah tembok. Ini pun membuat mereka kesal sambil mengancam si topeng hantu untuk memberitahu jalan keluar. Ia kemudian bilang cuman ada satu cara untuk keluar, yaitu melewati jalur yang udah dilewati di awal tadi. Kembali mereka harus melewati terowongan tempat menghilangnya Mallory tadi. Di sini si hantu memberitahu kalau di dalam terowongan ada jebakan. Jika sekali semua masuk, maka jebakan itu akan terbuka. Namun jika satu persatu yang masuk, maka mereka akan aman dari jebakan itu. Itulah yang terjadi sama Mallory tadi. Setelah mendengar penjelasan itu, Harper meminta semua kunci ruangan pada si hantu. Evan kemudian masuk pertama, yang gak lama kemudian berhasil keluar. Selanjutnya, Nathan nyuruh si hantu jaga-jaga agar dia tidak melarikan diri. Namun hal ini malah menjadi fatal. Si hantu yang mereka pikir baik, diam-diam mempaku pintu keluar terowongan.
Sementara Evan sekarang semakin dekat ke pintu masuk tadi. Ia sengaja pergi duluan agar bisa ambil HP untuk minta bantuan. Selagi dia ke sana, sekarang kita balik lagi ke Nathan. Dia udah masuk ke dalam terowongan yang belum sadar pintu keluar udah ditutup. Begitu sampai, barulah dia sadar. Setelahnya, Sin pindah ke Harper, Bailey, dan Angela yang didatangi sosok bertopeng setan tadi. Kali ini dia membawa garpu setan sembari mendekati Angela dan juga Bailey. Bailey berhasil kabur masuk ke terowongan, sementara Angela ditarik paksa. Dengan disaksikan oleh Harper, si setan dengan ngerinya menusuk kepalanya Angela. Seketika wanita itu pun langsung meninggal. Terkejut melihat itu, Harper kabur melalui ruangan lain. Dia kemudian balik ke pintu merah, namun sayangnya dia malah terkunci. Kunci-kunci yang tadi diberikan si hantu ternyata satu pun tidak ada yang cocok. Sementara Bailey yang berada di terowongan menyebabkan pintu jebakan terbuka. Yang kena bukan dirinya, melainkan Nathan yang terjatuh ke ruangan lain. Walaupun sempat pingsan, dia kemudian sadar sambil mencari jalan keluar. Di tempat lain, terlihat Evan yang udah berhasil keluar. Saat mau ambil HP, ternyata lokernya sudah tidak ada lagi. Loker itu udah diambil sama si badut yang tadi menjaga di pintu masuk. Bingung harus ngapain lagi, Evan malah ketemu sama hantu tadi. Si hantu yang megang martil langsung mengantamkan itu ke kepalanya Evan. Dia juga menarik mulut Evan pakai belakang martil yang hal ini langsung mengoyak mulutnya. Alhasil dia pun langsung meninggal. Balik lagi ke Harper yang masih terjebak di ruangan tadi. Ia kemudian dikejutkan kemunculan si setan yang udah memprediksi pergerakan Harper. Di sini Harper yakin kalau sosok itu adalah Sam. Karena Sam sering neror Harper lantaran gak terima diputusin. Namun saat sosok itu membuka topeng, Harper pun dibuat terkejut. Itu adalah orang lain yang punya ketertarikan gila pada setan. Bisa dibilang dia pemuja setan yang bisa dilihat dari bentukan wajahnya. Sementara di tempat lain, Sam lagi coba menelepon Harper. Dia khawatir pada mantannya itu karena beberapa jam ini tidak ada kabar. Telepon itu kemudian diangkat si badut yang bilang kalau Sam udah terlambat. Ini pun membuatnya cemas sembari bertanya-tanya siapa orang itu. Balik lagi ke Harper yang masih bersama setan itu. Terlihat dia sangat ketakutan lantaran si setan terus menatap dengan mata ngerinya. Untungnya sebelum terjadi hal buruk, muncul Nathan dari ruangan sebelah. Kesempatan ini tidak disia-siakan Harper. Dia lari masuk ke ruangan lain yang ada ember berisi organ manusia. Di situ dia menemukan senter yang pastinya berguna pada situasi seperti ini. Kenapa? Karena tiba-tiba lampu di ruangan itu dimatikan. Sementara itu, Nathan sekarang berada di belakang layar rumah hantu, lebih tepatnya di ruangan operasional. Dia melihat 3 lubang tadi yang udah disiapkan mie, anggur, dan pisau silet. Silet itulah yang dipakai buat gores tangannya Bailey. Tak jauh dari tempat itu, dia masuk ke ruangan tempat badut menyimpan HP. Dia mengambil HP-nya Harper, namun langsung sembunyi karena ada orang. Saat keluar, Nathan dikejutkan dengan kemunculan hantu putih. Nathan langsung diserang hingga menyebabkan HP-nya jatuh. Untungnya dia udah sterlock lokasi pada Sam sebelum kemudian lari dari tempat itu. Setelahnya, Sin kemudian pindah ke Harper yang melewati ruangan benda-benda tajam. Ruangan ini sengaja dirancang untuk melukai pengunjung. Salah satunya adalah Harper yang sebelah kakinya tertancap paku. Ini lantaran ada sosok misterius yang membuatnya terkejut. Gak sampai di situ aja. Harper ngeliat tali di atasnya mulai bergerak yang ternyata sedang dipotong sosok tadi. Terlebih saat mau kabur, tangan Harper malah menempel di lem. Karena lemnya sangat kuat, Harper memaksa melepas tangannya. Akibatnya, tangan Harper langsung terluka. Dalam kondisi tangan seperti itu, Harper secepatnya kabur dari sana. Untungnya, dia berhasil selamat. Harper kemudian masuk ke ruangan yang ada tulisan escape room atau ruangan pelarian. Dalam keadaan masih panik, dia mengganjal pintu dengan meja.
Di sana dia nemuin tulisan yang cuma bisa dibaca memakai cermin terbalik. Tulisannya, Harper disuruh mencari kunci ruangan terakhir rumah hantu. Singkat cerita, setelah mencari di mana-mana, kunci itu ditemukan di bawah tempat tidur. Namun sebelum membuka ruangan, Harper dikejutkan dengan kemunculan si setan. Kalau dari tadi Harper takut, kali ini dia sudah tidak takut lagi. Ini teriak dari Harper yang melawan. Harper menusuk sebelah mata si setan menggunakan kunci yang ditemukannya tadi. Harper langsung membuka ruangan terakhir yang di dalamnya udah terpasang shotgun diiringi musik. Jika musik itu selesai, maka shotgun itu akan menembak otomatis. Menyadari hal tersebut, Harper berencana membunuh si setan. Rencana itu berhasil, yang mana kepala si setan pecah karena tertembak. Lampu ruangan itu kemudian menyala, yang terlihat tidak ada jalan lain. Sementara Bailey yang dari tadi tidak kelihatan, ternyata udah ditangkap sama mereka. Ia kemudian dipakaikan jubah hitam dan topeng, disuruh masuk ke ruangannya Harper. Harper yang berpikiran itu adalah salah satu psikopat, langsung menusuk pakai garpu hingga Bailey meninggal. Ini pun baru diketahui Harper setelah dia membuka topengnya. Setelahnya, Sin pindah ke Sam yang udah sampai di tempat itu. Namun pria itu sama sekali nggak berguna. Baru aja masuk sebentar, dia udah dibunuh sama si badut. Badannya ditembak baut panjang dan kepalanya dihantam palu sampai hancur. Balik lagi ke Harper yang mau ditolong Nathan dari ruangan lain. Nathan coba menjebol ruangan pakai palu yang tentunya itu tidaklah mudah. Apalagi muncul adiknya Leatherface yang makin memperkeruh suasana. Selamat dari adiknya Leatherface, kini giliran Nathan yang diserang hantu putih. Mulutnya coba dikoyak, namun untungnya dia diselamatkan sama Harper. Nathan kemudian nunjukin Harper jalan keluar karena sebelumnya dia udah berhasil keluar. Namun saat berada di luar, mereka udah ditunggu sama nenek sihir. Lagi-lagi mereka berhasil menang setelah menggetok kepalanya sampai meninggal. Di saat yang bersamaan, si badut mulai membakar tempat tersebut. Nggak diketahui apa maksudnya, namun itu tidak dipeduli Nathan dan juga Harper. Mereka kemudian coba kabur, tapi sebelum kabur, Nathan terpaksa buy one sama adiknya Leatherface. Walaupun sempat tertembak, Nathan berhasil membunuhnya pakai tongkat bisbol. Dalam keadaan terluka, Harper membawa Nathan menjauh dari sana. Mereka kemudian nemuin mobilnya Sam yang langsung dipakai cabut dari sana. Keduanya kemudian mendapat perawatan di rumah sakit. Singkat cerita, mereka berdua diperbolehkan pulang. Sementara si badut yang masih hidup memutuskan mendatangi rumahnya Harper. Berpikiran bisa membunuh Harper, malah dialah yang duluan dibunuh. Dia dijebak pakai lem kuat, lalu tangannya tertusuk paku, dan diakhiri dengan tembakan shotgun di wajahnya. Ini pun sekaligus menjadi scene terakhir dari film ini. Let's take off your mask. Jadi itulah guys, alur film Hound 2019. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian serta keluarga sehat selalu dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar nggak ketinggalan video baru di channel ini. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.